wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Dwi Anggraini dengan NIM 811423045. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait identifikasi bahaya menggunakan metode HAZOP atau Hazard and Operability Study pada mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang, SKM MKKK. Jadi, apa sih itu HAZOP? Nah, HAZOP atau Hazard and Operability Study adalah metode analisis risiko yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan masalah operasional dalam suatu proses atau sistem industri. Nah, HAZOP ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan kimia ACI atau Imperial Chemical Industry di Inggris pada tahun 1600-an. Nah, pada awalnya metode ini dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan di industri kimia, dan sejak itu HAZOP berkembang dan diadopsi di berbagai industri lain, termasuk minyak dan gas, pembangkit listrik, dan farmasi. Nah, adapun tujuan dari metode HAZOP ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam proses industri yang mungkin tidak terdeteksi dalam prosedur standar. Yang kedua, memastikan setiap penyimpangan proses itu dapat ditemukan dan dikelola. Yang ketiga, yaitu mengurangi risiko yang terkait dengan keselamatan kerja, lingkungan, dan kerugian ekonomi. Yang keempat, menyediakan langkah mitigasi dan tindakan pencegahan untuk menjaga kelancaran proses operasional. Adapun tahapan metode HAZOP, HAZOP ini terdiri dari serangkaian tahapan terstruktur yang dirancang untuk menelusuri setiap bagian proses dan mengidentifikasi apa yang bisa salah. Berikut adalah langkah-langkah umum pelaksanaan HAZOP. Yang pertama, persiapan dan definisi ruang lingkup. Yang kedua, pembagian sistem menjadi node. Yang ketiga, penentuan intensi desain dan parameter proses. Yang keempat, aplikasi guide words untuk identifikasi deviasi. Yang keempat, yaitu identifikasi penyebab dan konsekuensi. Dan yang kelima, evaluasi safeguard yang ada. Dan yang keenam adalah rekomendasi, tindakan, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknik HAZOP dalam pekerjaan area produksi gula pada PT Madu Baru PG PS Madukismo. Pada tahap awal penelitian Wagiman et al. Tahun 2022, peneliti menetapkan ruang lingkup analisis pada area proses produksi di PT Madu Baru PGPS Madukismo. Nah, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data kecelakaan kerja selama musim giling di tahun 2021 serta melakukan observasi langsung di area produksi. Nah, selain itu, peneliti juga mengidentifikasi aktivitas kerja dan kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pekerja. Tahap ini bertujuan untuk memahami sistem kerja yang ada serta menentukan batas analisis sebelum dilakukan proses identifikasi bahaya menggunakan metode HAZOP. Nah, tahap kedua, proses kerja di area produksi dibagi menjadi beberapa titik kajian atau lokasi kerja yang dianalisis secara terpisah. Titik kajian tersebut antara lain di area gilingan, tebu, gearbox, kren gudang, gerinda, lantai kerja, serta beberapa peralatan lain seperti dongkrak dan sistem air panas. Setiap titik kajian tersebut memiliki fungsi sebagai node analisis sehingga potensi bahaya ini dapat diidentifikasi secara lebih spesifik pada setiap lokasi kerja di proses produksi. Nah, di tahap ketiga, pada setiap titik kajian, peneliti mengamati bagaimana aktivitas kerja seharusnya berlangsung dalam kondisi yang normal. Hal ini meliputi cara pekerja mengoperasikan mesin, kondisi peralatan, serta kondisi lingkungan kerja di sekitar area produksi. Nah, pemahaman terhadap kondisi kerja normal ini menjadi dasar untuk mengetahui adanya penyimpangan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau gangguan operasional selama proses produksi berlangsung. Dalam penelitian Wagiman et al. Tahun 2022 tidak menuliskan penggunaan guide word seperti no, more, atau less, namun prinsip identifikasi deviasi tetap diterapkan melalui pengamatan terhadap kondisi kerja yang menyimpang dari kondisi aman. Nah, peneliti juga mengidentifikasi beberapa potensi bahaya di area produksi, seperti pekerja terpeleset di lantai yang licin, terkena percikan geram saat menggunakan gerinda, serta tertimpa tebu di area gilingan. Nah, setelah potensi bahaya ditemukan, peneliti kemudian menganalisis penyebab serta
serta konsekuensi yang dapat terjadi dari setiap potensi bahaya tersebut. Misalnya, lantai yang licin ini dapat menyebabkan pekerja terpeleset dan mengalami cedera. Percikan geram dari gerinda juga dapat melukai mata pekerja, serta jatuhnya tebu itu dapat menyebabkan cedera fisik pada pekerja. Nah, melalui analisis penyebab dan konsekuensi ini, peneliti bisa memahami tingkat bahaya dari setiap potensi risiko yang ada. Nah, pemahaman tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan tingkat risiko serta upaya pengendalian yang perlu dilakukan di area kerja. Selanjutnya masuk ke tahap evaluasi safeguard, yaitu meninjau pengendalian atau perlindungan yang telah diterapkan di area kerja. Dan pengendalian tersebut terutama berupa penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti helm, kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu keselamatan. Selain penggunaan APD, terdapat juga upaya pengendalian lain berupa sistem peringatan atau label bahaya pada beberapa area produksi untuk meningkatkan kewaspadaan pekerja terhadap potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Nah, sebagai hasil akhir dari analisis HAZOP, peneliti memberikan beberapa rekomendasi pengendalian untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja. Rekomendasi tersebut antara lain seperti peningkatan penggunaan APD secara konsisten oleh para pekerja serta penambahan sistem peringatan atau label bahaya di area produksi. Selain itu, hasil analisis juga disertai dengan penilaian tingkat risiko menggunakan matriks risiko yang berdasarkan likelihood dan severity sehingga dapat diketahui tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah pada setiap titik kajian yang dianalisis. Jadi, kesimpulannya, metode HAZOP itu digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan penyimpangan dalam suatu proses kerja secara sistematis. Tahapannya meliputi penentuan ruang lingkup analisis, pembagian sistem menjadi beberapa node, pengamatan kondisi operasional normal, identifikasi deviasi, serta analisis penyebab dan konsekuensinya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pengendalian yang telah ada dan pemberian rekomendasi tindakan untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja serta meningkatkan keselamatan di lingkungan kerja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.